Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Reni Widyastuti untuk mata kuliah Sistem Basis Data dengan judul yaitu Model Data. Model data adalah konsep-konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antar data, makna data atau semantik, serta batasan data. Ada dua jenis model data. Yang pertama adalah objek, yang kedua adalah record. Model data berbasis objek antara lainnya yaitu ER atau Entity Relationship, kemudian berorientasi objek, semantik, dan fungsional. Ini kita akan bahas sampai dengan yang ketiga. Selanjutnya, ER model atau Entity Relation Model adalah model yang menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan persepsi atau real world-nya atau kenyataannya, di mana data-data tersebut diwakili oleh objek-objek dasar yang memiliki hubungan atau relasi antara objek tersebut. Objek nanti akan masuk atau diwakili oleh entitas di mana entitas tersebut memiliki relasi atau hubungan. Biasanya untuk entitas itu menggunakan kata benda, sedangkan relasi adalah menggunakan kata kerja. Kemudian satu entitas itu akan dideskripsikan oleh atribut atau propertinya. Contohnya, entitas mahasiswa memiliki atribut NIM, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Ini sudah kita pernah bahas di pertemuan yang lalu. Ini salah satunya, contohnya tabel buku, tabel anggota, dan tabel peminjaman. Di mana di sini anggota meminjam buku. Oke, jadi entity-nya adalah entity anggota, entity buku, dan entity peminjaman. Biasanya akan direpresentasikan oleh tabel. Selanjutnya, tabel anggota ini memiliki atribut apa saja, yaitu kode anggota, nama anggota, dan sebagainya. Jadi dicontohkan di sini, tabel anggota ini memiliki 2 atribut dengan 3 tuple ataupun record-nya. Seperti itu. Selanjutnya, ER diagram itu mempunyai simbol-simbol. Simbol persegi panjang menyatakan bahwa entitas. Lalu layang-layang seperti ini menunjukkan relasi. Kemudian lingkaran atau elips ini menunjukkan atribut dan garis biasa menunjukkan hubungan atau link. Oke. Lalu dikenal juga dengan namanya mapping cardinality, yaitu jumlah entity yang berkaitan antara satu entity dengan entity yang lainnya. Oke, jenis mapping cardinality ada one to one, one to many, many to many. Maksudnya one to one adalah satu entity memiliki relasi dengan entity yang lain adalah 1 ke 1. Contoh dari relasi one to one adalah di sini satu anggota meminjam satu buku, di mana tabel anggota memiliki atribut kode anggota dan nama yang merupakan primary key dari atribut tersebut adalah kode anggota, maka kode anggota tersebut diberi tanda garis bawah. Sedangkan buku memiliki atribut kode buku, judul, dan stok. Di sini dari ketiga atribut pilih satu saja sebagai primary key, yaitu kode buku. Sedangkan relasi meminjam itu terdapat gabungan foreign key, yaitu kode anggota dengan kode buku yang nanti akan tersimpan dalam tabel transaksi. Jadi ini tabel anggota dan tabel buku merupakan tabel master, sedangkan tabel meminjam merupakan tabel transaksi. Oke, selanjutnya
Untuk contoh relasi one to many, contohnya di sini satu anggota meminjam beberapa buku, jadi lebih daripada satu meminjam lebih daripada satu buku. Di sini juga ada beberapa atribut yang merupakan atribut miliknya dari tabel transaksi, yaitu tanggal pinjam, jumlah, kemudian dan sebagainya. Contoh yang ketiga yaitu many to many. Biasanya many to many itu dipecah menjadi one to many ataupun many to one. Oke, ini sini beberapa anggota meminjam beberapa buku. Oke, model yang kedua yaitu model berorientasi objek, di mana di sini aplikasi kodenya menggunakan JavaScript, sedangkan database-nya itu menggunakan MySQL, diolah dalam database. Model berorientasi objek ada dua jenis, yaitu structural diagram dengan behavior. Ini nanti akan dibahas pada mata kuliah, yaitu pemodelan basis objek. Tapi di sini kita akan menjelaskan sedikit secara gambaran umum mengenai apa sih itu struktur diagram, apa itu behavior diagram. Struktural diagram terdiri dari kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, dan deploy. Tolong Anda perhatikan untuk kelas diagram, karena kelas diagram ini yang sering digunakan sebagai perwakilan kelas-kelas dalam program. Oke, apa itu struktur diagram? Struktur diagram yang pertama adalah kelas diagram. Kelas diagram adalah suatu diagram yang menampilkan atau memperlihatkan struktur dari sebuah sistem. Sistemnya berupa yaitu nama dari kelas, atribut, dan hubungannya. Di sini di contohnya, di sini yang paling atas adalah nama kelas, kemudian yang field yang kedua yaitu atribut, yang terakhir adalah metodenya atau operasinya. Di sini dikatakan nama kelas yaitu nama dari suatu kelas atau objek di mana tidak boleh sama dalam suatu sistem. Lalu atribut tadi adalah merupakan field yang mewakili daripada objek atau kelas. Sedangkan metode adalah cara mengoperasikannya atau cara menggunakannya. Contohnya di sini yaitu atribut name. Name tipe datanya apa? Misalkan teks kah atau misalkan number dan sebagainya. Oke, di sini salah satu metode yang digunakan adalah set nama. Biasanya kalau ada set harus ada get. Oke, metode adalah menyimpan behavior. Dalam bahasa pemrograman bahwa metode adalah mengembalikan nilai, dan metode yang tidak mengembalikan nilai yaitu set dan get. Kalau get mengirim dan set adalah menyimpannya. Contohnya seperti ini daripada kelas diagram di sini dikatakan bahwa employee itu ada generalisasi yang terdiri daripada administrasi, kemudian dokter itu merupakan employee karyawan. Karyawan ini merupakan bagian daripada person, di mana person terbagi menjadi employee dan pasien. Selanjutnya, struktural diagram yang kedua adalah objek diagram. Objek diagram merupakan diagram yang berfungsi mengatur atribut dan objek.
serta hubungan antar objek diagram yang dapat menampilkan struktur daripada model sistem. Sini contohnya seperti ini. Kita akan lihat bahwa pasien dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan oleh seorang dokter. Objek diagram itu ada yang terdiri daripada objek, kemudian judul dari kelas, kemudian atributnya, serta linknya, penghubungnya. Biasanya menggunakan kata kerja, penghubungnya di atas ditandai dengan kata kerja. Jadi di sini diberitahu bahwa objek adalah benda. Misalkan di sini adalah mobil, manusia, buku, dan sebagainya, memiliki suatu atribut yang nanti menjelaskan dari objek tersebut. Struktur diagram yang ketiga yaitu komponen diagram. Komponen diagram yaitu diagram yang menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak. Ya, di sini di mana ada ketergantungan antara piranti lunak yang berisi kode, source code, binary code, maupun library dan executable-nya. Contohnya di sini web server. Web server menggunakan ASP page untuk dalam mentransmisikan XML-nya. Oke. Lalu struktur diagram berikutnya adalah deployment. Deployment adalah diagram yang digunakan untuk memetakan software ke processing node atau ke titik-titik proses. Di mana di sini salah satu diagram yang merupakan paling penting dalam tingkat implementasi perangkat lunak. Jadi sebelum dilakukan pengkodean. Kemudian yang merupakan jenis dari behavior diagram adalah use case, sequence diagram, collaboration, state diagram, kemudian activity diagram. Dan mohon diperhatikan bagaimana kalian membuat use case, sequence, kemudian state, chart, dan activity ini, keempat ini nanti akan kalian gunakan dalam penggambaran dari suatu sistem yang akan kalian tulis di tugas akhir kalian. Use case. Use case adalah diagram yang menjelaskan bagaimana sistem tersebut digunakan dari titik awal sampai dengan akhir, di mana di sini ada yang namanya actor. Ini actor. Use case-nya adalah lingkaran itu sendiri, relasi dengan simbol garis. Kemudian konteks adalah boundary yang membatasi dari suatu sistem. Jenis diagram behavior berikutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram adalah yang menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem. Atau sequence diagram terdiri dari vertikal waktu, dimensi secara horizontal terhadap objek-objek yang terkait. Oke, di sini ada contohnya komponen daripada sequence diagram, ada actor, interface, kemudian proses pembacaan kontrol, kemudian nama tabel atau entity. Ini bagaimana suatu actor berinteraksi kepada sistemnya, mulai dari misalkan yang pertama actor melakukan input ke halaman atau interface, yaitu login dan sebagainya. Berikutnya behavior diagram collaboration diagram, yaitu
yang berisi daripada objek, hubungan, dan pesan. Perbedaannya dengan sequence dan collaboration adalah di sini kalau collaboration adalah menunjukkan hubungan di samping interaksi, sedangkan kalau sequence adalah berurutan. Selanjutnya, collaboration lebih pada visualisasi pattern atau pola, sedangkan pada sequence adalah visualisasi aliran pada sistem secara keseluruhan. Selanjutnya perbedaan berikutnya, lebih memvisualisasikan pada semua efek dari objek, sedangkan pada sequence adalah visualisasi pada spesifikasi real time dari skenario yang kompleks. Perbedaan berikutnya adalah lebih mudah digunakan pada sesi brainstorming atau pemecahan masalah atau fase desain atau tahapan. Sedangkan pada sequence diagram itu lebih cocok pada fase analisa sistem. Jadi lebih kalian mengarah ke sequence diagram. Selanjutnya adalah state diagram. State diagram adalah diagram yang digunakan untuk mendokumentasi beragam kondisi atau keadaan yang bisa terjadi terhadap suatu kelas dan kegiatan apa saja yang dapat merubah kondisi. Contohnya, misalkan kita mau menyalakan televisi, di sini harus di-trigger oleh tombol power agar televisi tersebut menyala. Jadi suatu kejadian yaitu ditekannya tombol power baru televisi itu menyala. Begitupun untuk mematikan televisi tersebut. Oke, di sini simbol-simbol pada state diagram yaitu kotak atau state 1, transisi dari mulai transisi apa ke state apa, lalu initial state dan final state dengan simbol lingkaran untuk initial state dan final lingkaran dengan lingkaran kecil di dalamnya. Selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam suatu proses. Di sini mirip seperti flow chart atau data flow diagram. Oke, dengan simbolnya seperti ini. Untuk start simbol lingkaran bulat, kemudian endpoint simbol dengan 2 lingkaran. Di sini ada activity atau kegiatan yang dilakukan. Kemudian di sini adalah percabangan arus, kemudian join penggabungan dan decision serta streamline. Oke, contohnya pada activity diagram sebagai berikut. Ya. Di sini contohnya dimulai daripada customer melakukan kegiatan yaitu memasukkan kartu, lalu dilanjutkan masukkan PIN. Lalu nanti diproses oleh suatu ATM, nanti diminta oleh bank untuk otorisme. Ketika iya, maka akan disambungkan ke konsumen dari mesin tersebut untuk memasukkan jumlah yang digunakan. Kemudian lalu cek saldo, ketika saldo mencukupi, maka dia lakukan pengambilan uang, tapi kalau tidak lakukan apa? Ini sampai dengan keluar daripada kartu dan ambil kartu dan selesai oleh bagian customer. Jadi antara di sini ada customer, sistemnya itu sendiri, mesin, yaitu dan bank. Lalu untuk semantik model yaitu model yang menggunakan kata-kata. Di sini ada 2 arus dengan garis panah menunjukkan relasi dan garis biasa menunjukkan atribut. Contohnya di sini yaitu
Surya adalah anggota yang memiliki pinjam. Jadi ini Surya itu apa saja? Kode anggota, nama, kemudian jumlah peminjaman, kemudian kode anggota yang atau kode bukunya. Model berbasis record ini berdasarkan record-record dalam database, yaitu contohnya adalah sebagai berikut. Ada model relation, misalkan database penjualan yang terdiri dari objeknya supplier, suku cadang, dan pengiriman. Ini adalah model relation. Jadi dibuat tabel-tabelnya, di mana di sini saling berelasi dengan primary key-nya. Jadi untuk supplier primary key-nya adalah kode supplier, sedangkan suku cadang primary key-nya adalah nomor part, di mana di sini tabel transaksi yaitu pengiriman. Model yang kedua adalah hierarki. Hierarki secara bagan terstruktur dari atas sampai node yang paling kecil, di mana bentuknya seperti pohon. Di sini kardinalitasnya adalah one to one dan one to many. Seperti ini. Jadi yang atas namanya parent, simpul atas, yang bawah namanya child. Jadi satu child harus dimiliki oleh parent. Contohnya di sini dosen namanya Bayam, mengajar sistem basis data dan analisa perancangan sistem informasi, di mana sistem basis data diikuti oleh mahasiswa Nina, Lela, Hafiz, Novi, kemudian Hafiz, Naya, dan Rafa. Di sini dilihat bahwa Hafiz mengikuti 2 mata kuliah, yaitu sistem basis data dan analisa sistem informasi. Jadi harus di sini simpul yang bawah harus memiliki parent atau simpul atas. Atau satu rumah sakit ada poliklinik ya, misalnya poliklinik umum, THT, dan polimata. Oke, satu polimata atau satu poli itu memiliki beberapa dokter, yaitu misalkan dokter Mira, ini ada recordnya, ini kode daripada ini kode dosen, nama kode dokter, nama, kemudian alamat, serta kliniknya. Jadi buat satu record. Nah, model jaringan ini membentuk suatu jaring di mana satu node bisa saling terkoneksi dengan yang lain. Jadi di sini tidak ada keharusan bahwa satu node tersebut memiliki satu parent. Berbeda dengan hierarki. Di sini dikatakan bahwa Hafiz mengikuti 2 mata kuliah, berarti dia langsung saja diberi garis penghubung antar simpulnya. Jadi tugas Anda adalah berkelompok membuat model bersematik, ya. Kemudian yang kedua adalah model basis data record, relation, jaringan, dan hierarki dibuat.